Manchester City menang besar di laga tandang. Manchester City kian dekat untuk naik podium juara sekaligus mempertahankan titel Liga Inggris. Kepastian itu menyusul kemenangan penting 5-1 di kandang Wolverhampton. Kevin De Bruyne memborong 4 gol untuk Manchester City selain gol dari Raheem Sterling pada pertandingan tersebut. Manchester City sudah unggul 3-1 di babak pertama sebelum akhirnya menambah 2 gol di babak kedua. Dengan hasil ini, Manchester City kembali menjauhi kejaran Liverpool di papan atas klasemen dan memimpin dengan koleksi 89 poin, unggul 3 angka dari sang rival tersebut. Drama 6 gol, Inter Milan kalahkan Juventus dan juara Coppa Italia. Inter Milan berhasil merengkuh trofi keduanya bersama sang pelatih Simone Inzaghi. Coppa Italia berhasil mereka menangkan usai mengalahkan Juventus dengan skor 4-2. Barella awalnya membuka skor bagi Inter Milan pada menit ke-6 yang bertahan hingga turun minum. Juventus sanggup membalikkan kedudukan hanya dalam tempo 7 menit sejak dimulainya babak kedua. Skor 2-1 bertahan hingga pada menit ke-82 Inter Milan menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti Calhanoglu dan skor 2-2 berakhir di waktu normal. Pada babak tambahan waktu, Inter Milan sanggup mencetak 2 gol oleh Perisic pada menit ke-99 dan 102, sekaligus mengakhiri pertandingan dengan skor akhir 4-2. Arsenal merencanakan kepulangan untuk mendapatkan Serge Gnabry. Arsenal mengawasi Serge Gnabry karena pembicaraan kontrak terus terhenti antara mantan penyerang The Gunners dan Bayern Munchen tersebut. Negosiasi atas kesepakatan baru telah menunjukkan beberapa tanda kemajuan saat Gnabry memasuki tahun terakhirnya kontrak di Allianz Arena, dan sepertinya Arsenal ingin memanfaatkannya dengan menyiapkan kembalinya ke Emirates Stadium. Meskipun Gnabry enggan menandatangani kontrak baru, Bayern masih ingin mempertahankannya, dengan laporan terbaru menunjukkan bahwa mereka siap untuk menawarkan kenaikan gaji dengan harapan dia memilih untuk tidak mencari tantangan baru. Dia tetap menjadi pemain kunci untuk klub musim ini, tampil dalam 44 pertandingan sambil mencetak 14 gol. Dengan penampilannya terbaik datang ketika ditempatkan di sayap kanan. Barcelona mengincar bintang Liverpool Sadio Mane. Keinginan Barcelona untuk mengontrak penyerang elit musim panas ini telah membawa mereka ke Sadio Mane dari Liverpool. Laporan datang dari Mundo Deportivo. Target utama Barca adalah Erling Haaland, tetapi dengan kepindahan striker Borussia Dortmund ke Manchester City yang diperkirakan akan dikonfirmasi minggu ini, mereka terpaksa mencari target lain. Laporan dari ESPN mengungkapkan Lewandowski salah satu pemain yang mereka minati, tetapi kesepakatan terhalang keuangan klub yang saat ini mengalami krisis. Namun, kekhawatiran uang mereka belum terhenti. Mundo Deportivo melaporkan bahwa Mane yang akan mengakhiri kesepakatannya dalam kontraknya di Anfield pada tahun 2023 mendatang adalah kemungkinan nyata untuk musim panas. Mane dikatakan tertarik untuk bermain di Spanyol dan percaya bahwa Xavi Hernandez akan memberikan jaminan bermain reguler di skuad Barcelona. Ronald Araujo alami cedera dan dilarikan ke rumah sakit. Bek Barcelona Ronald Araujo dibawa keluar lapangan dengan ambulans saat kemenangan mereka atas Celta Vigo dan dilarikan ke rumah sakit. Pemain timnas Uruguay itu terlibat dalam benturan kepala dengan rekan timnya Gavi pada menit ke-62. Araujo awalnya tetap berdiri dan berlari kembali untuk memulihkan diri sebelum tiba-tiba jatuh di lapangan dalam insiden tersebut. Beruntung bagi Gavi, sang gelandang mampu melanjutkan permainan. Kala itu,
Barcelona sudah memimpin 3-1 berkat 1 gol Memphis Depay dan 2 gol mantan kapten Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Borussia Dortmund mengonfirmasi penandatanganan striker Red Bull Salzburg Karim Adeyemi. Borussia Dortmund telah mengumumkan kedatangan Karim Adeyemi pada hari yang sama dengan striker Erling Haaland bergabung dengan Manchester City. Borussia Dortmund bergerak cepat sepeninggalan Haaland ke Manchester City dan telah menetapkan penggantinya, yakni striker Red Bull Salzburg Adeyemi bergabung dengan kontrak 5 tahun. Menurut jurnalis sepak bola Fabrizio Romano, biaya untuk wonderkid berusia 20 tahun tersebut sekitar 32,5 juta pound sterling. Rudiger menandatangani kontrak 4 tahun dengan Real Madrid. Antonio Rudiger telah menandatangani kontrak dengan Real Madrid hingga 2026 setelah menjalani tes medis dengan klub pada hari Selasa. Bek tengah Jerman tersebut mengakhiri masa kontraknya bersama Chelsea pada Juni nanti, dan setelah menyelesaikan kesepakatan melalui agennya dengan Real Madrid dengan status bebas transfer. Namun, kepindahan Rudiger ke Real Madrid belum resmi. Kemungkinan pihak Real Madrid akan mengumumkan setelah final Liga Champions di Paris pada 28 Mei mendatang. Real Madrid dan Rudiger telah mencapai kesepakatan, tetapi hanya beberapa detail yang masih harus diselesaikan, dan itu terjadi pada hari Selasa. Fabinho mengalami cedera. Gelandang Liverpool Fabinho digantikan dalam 30 menit pembukaan pertandingan Liga Premier Inggris Selasa di Aston Villa. Fabinho tampaknya menderita ketidaknyamanan hamstring. Sebelum digantikan oleh Kapten Jordan Henderson, ia mendapat perawatan medis setelah mencengkeram bagian belakang kakinya. Dengan kondisi tersebut, Fabinho diragukan tampil di final Piala FA pada Sabtu melawan Chelsea. Dengan sedikit waktu 4 hari menjelang final Piala FA, sepertinya sulit bagi Fabinho untuk bermain.